Pada 8 April 2026, gencatan senjata 2 minggu antara Iran dan Amerika Serikat diumumkan. Dunia sempat bernapas lega, tapi harapan itu hanya bertahan beberapa jam. Langit Lebanon kembali memerah, rumah sakit penuh, jembatan hancur, warga sipil, termasuk anak-anak, menjadi korban. Pertanyaan kini bukan siapa yang memulai, tapi kapan kemanusiaan diutamakan. Dalam video ini, kita akan melihat fakta terkini konflik Iran-Israel, dampaknya pada rakyat Lebanon, dan mengapa banyak pihak menyebut ini sebagai tragedi berkepanjangan. Mari kita lihat datanya. Per 9 April 2026, PBB dan Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 1.530 warga Lebanon tewas sejak awal Maret. 130 diantaranya anak-anak. 4.600 lainnya luka-luka. Pada 8 April saja, lebih dari 250 orang meninggal dalam sehari. 1.165 luka-luka. Angka ini sangat besar untuk negara sekecil Lebanon. Lebih dari 1,1 juta orang, sekitar 1/5 populasi, kini mengungsi. Mereka tinggal di sekolah kosong, bawah jembatan atau pinggir jalan, tanpa air bersih, tanpa listrik. Ini bukan hanya perang, ini krisis kemanusiaan yang serius. Korban kebanyakan adalah warga sipil biasa, pedagang sayur, guru, anak-anak yang baru bermimpi tentang masa depan. Rumah sakit yang masih berdiri pun kewalahan. 51 pusat kesehatan dan 6 rumah sakit tutup karena rusak atau kekurangan staf. Jembatan utama di Lebanon Selatan seperti Al-Qasmiyah dan Mashgara hancur. Padahal jembatan ini penting untuk mengirim makanan dan bantuan medis. Akibatnya, wilayah selatan terisolasi. Warga sipil terperangkap. Bantuan sulit masuk. Dunia internasional mulai menilai bahwa ini bukan sekedar dampak sampingan perang, tapi tampak seperti pola yang disengaja. Lalu mengapa Israel terus menyerang meski banyak kecaman? Pemerintah Israel menyatakan targetnya adalah Hizbullah. Namun sejumlah analis militer dan laporan independen menunjuk pada tujuan yang lebih besar. Israel ingin menciptakan apa yang disebut zona penyangga di Lebanon Selatan, wilayah yang dikosongkan penduduk untuk keamanan perbatasan. Bahkan, Perdana Menteri Israel menyebut ingin mengubah situasi di Lebanon secara fundamental. Banyak pengamat melihat ini mirip dengan strategi yang dulu terjadi di Gaza. Bedanya, kali ini targetnya Lebanon, dan biayanya kembali ditanggung warga sipil yang tidak berdosa. Israel mengklaim hanya menargetkan infrastruktur militer Hizbullah, tapi fakta di lapangan berbeda. Lingkungan padat penduduk di Beirut Selatan dan Timur terkena serangan. Rumah sakit Italia Lebanon di Tirus rusak. Petugas medis sipil terluka saat bertugas. Bahkan, konvoi pasukan penjaga perdamaian PBB dari Italia sempat terkena tembakan. Dunia bereaksi keras. Mesir menyebutnya sebagai niat terencana untuk menghancurkan infrastruktur sipil. Oman dengan tegas menyebutnya kejahatan perang. Ini bukan soal interpretasi. Ini soal fakta. Rumah sakit, jembatan, dan pemukiman warga yang dilindungi hukum perang menjadi sasaran. Iran tidak tinggal diam. Sebagai sekutu utama Hizbullah, Tehran merespons cepat. Secara diplomatik, Iran menyatakan serangan ke Lebanon melanggar gencatan senjata dengan AS. Mereka mengancam akan menarik diri dari perjanjian damai. Secara militer, Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan persiapan operasi pencegahan terhadap target-target Israel. Yang paling mengkhawatirkan, Iran menutup kembali Selat Hormuz. Jalur ini mengalirkan sekitar 20% minyak dunia. Kapal tanker terjebak. Iran memperingatkan akan menghancurkan kapal yang melintas tanpa izin. Dunia kini menghadapi ancaman krisis energi dan perang regional yang lebih besar. Komunitas internasional tidak tinggal diam.
Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Turk, menyebut serangan itu sebagai pembantaian. Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengutuk serangan dan prihatin atas korban sipil. 13 negara Eropa, Jepang, dan Kanada menyerukan penghentian permusuhan. Namun, kecaman ini belum mengubah situasi di lapangan. Israel bersikeras gencatan senjata dengan Iran tidak mencakup Lebanon. Pertanyaannya, apakah hukum internasional hanya sekedar tontonan? Apakah nyawa warga sipil Lebanon tidak sama berharganya dengan yang lain? Inilah ironi yang mengecewakan banyak pihak. Konflik ini memang rumit. Ada sejarah panjang, luka masa lalu, dan ketakutan masing-masing pihak. Tapi satu hal yang sederhana, melindungi nyawa anak-anak dan warga sipil. Menghancurkan rumah sakit, jembatan, dan pemukiman adalah pelanggaran serius terhadap hukum perang. Sebagai komunitas global, kita mungkin tidak bisa menghentikan perang dari jarak jauh, tapi kita bisa menyebarkan fakta, menyuarakan kebenaran, dan mendukung organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah atau UNICEF. Hanya dengan begitu, suara kemanusiaan tidak benar-benar padam. Semoga suatu hari, anak-anak Lebanon, Israel, Iran, dan seluruh dunia bisa tidur tanpa takut bom. Terima kasih telah menyaksikan, mari tetap peduli. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.